Selamat pagi, mahasiswa Teknik Informatika Universitas Negeri Gorontalo. Kita lanjutkan kuliah kita di mata kuliah Arsitektur Sistem Informasi. Hari ini, kita akan membahas salah satu framework terkenal dalam dunia enterprise architecture, yaitu TOGAF atau The Open Group Architecture Framework. Framework ini sudah sering digunakan di berbagai industri besar. Tetapi, jangan khawatir, saya akan menjelaskan ini dengan contoh yang dekat dengan kehidupan kalian sebagai mahasiswa di Gorontalo. Baik, pertama kita lihat gambar ini. Gambar ini menunjukkan komponen utama dari TOGAF. Jadi, ada 4 komponen besar di tengah. Tapi kita juga harus memahami 2 elemen penting yang ada di sisi kiri dan kanan, yaitu Business Vision and Drivers atau visi dan penggerak bisnis, dan Business Capabilities atau kemampuan bisnis. Kita bahas satu persatu. Business Vision and Drivers atau visi dan penggerak bisnis ada di sisi kiri gambar. Secara sederhana, ini adalah tujuan besar organisasi dan motivasi di baliknya. Ibarat UNG punya visi jadi universitas unggul dan berdaya saing. Visi inilah yang jadi panduan utama dalam setiap pengambilan keputusan, termasuk pengembangan sistem informasi. Misalnya, jika visinya adalah mendukung inovasi pendidikan, maka sistem seperti e-learning atau perpustakaan digital jadi prioritas utama. Nah, ini juga berlaku di perusahaan. Visi dan drivernya menentukan arah arsitektur yang dibangun. Di atas tengah ada Architecture Capability Framework atau kerangka kemampuan arsitektur. Ini ibarat organisasi BM atau UKM di kampus kalian. Framework ini fokus pada bagaimana kita mengatur tim arsitek, menentukan peran, tanggung jawab, serta prosesnya. Di dunia nyata, ini penting supaya tim yang mengurus arsitektur sistem punya fondasi yang kuat. Kalau BM di kampus kalian tidak punya struktur yang jelas, susah kan mau jalanin program kerja. Sama halnya di perusahaan. Di tengah banget ada Architecture Development Method atau ADM atau metode pengembangan arsitektur. Nah, ini inti dari TOGAF, seperti proses mengerjakan tugas kelompok. ADM itu adalah metode step by step yang siklik alias berputar. Artinya, prosesnya selalu bisa diulang untuk menyempurnakan hasil. Saya akan jelaskan detailnya nanti di gambar setelah ini. Di tengah juga ada Architecture Content Framework atau kerangka konten arsitektur. Bayangkan ini sebagai hasil pekerjaan kalian. Framework ini mendefinisikan arsitektur dalam 4 bagian. 1. Business Architecture. Siapa yang menggunakan sistem seperti dosen dan mahasiswa? 2. Data Architecture. Data yang digunakan, misalnya jadwal kuliah atau nilai mahasiswa. 3. Application Architecture. Sistem aplikasi seperti Siakat yang kalian gunakan. 4. Technology Architecture. Teknologi pendukung seperti server UNG atau jaringan internet kampus. Bagian bawah ada Enterprise Continuum and Tools atau kontinum dan alat perusahaan. Kalau ini semacam referensi tugas dari kakak tingkat. Framework ini menyediakan template atau model referensi yang bisa digunakan untuk mempercepat pengerjaan arsitektur. Di dunia nyata, perusahaan akan menggunakan model seperti ini untuk menyelaraskan sistem mereka dengan standar industri. Business Capabilities atau kemampuan bisnis. Ini ada di sisi kanan gambar. Business Capabilities adalah kemampuan organisasi untuk mewujudkan visi dan tujuannya. Contohnya, di kampus kita, salah satu kemampuan penting adalah menjalankan administrasi akademik secara digital. Kalau UNG punya Siakat yang handal, berarti ini adalah salah satu capabilities yang mendukung tercapainya visi kampus. Di TOGAF, ini digunakan untuk memastikan solusi arsitektur yang dibangun benar-benar mendukung kebutuhan organisasi. Jadi, dari gambar ini, kalian bisa lihat bagaimana semua elemen ini saling mendukung, dari visi bisnis hingga kemampuan yang dimiliki untuk membangun arsitektur yang solid. Selanjutnya, kita lihat gambar ini. Ini adalah ADM, inti dari TOGAF yang tadi saya bilang. ADM itu siklik seperti roda kehidupan mahasiswa. Dari awal masuk kuliah hingga yudisium. Yuk kita bahas langkah-langkahnya. Preliminary. Di sini kita menentukan tujuan besar arsitektur. Ibarat kalian bikin resolusi saat masuk kuliah, seperti saya mau IPK 4. Soba, tahap A, Architecture Vision. Ini adalah perencanaan awal, mirip waktu kalian bikin proposal kegiatan. Misalnya, apa manfaat sistem baru ini? Tahap B, Arsitektur Bisnis. Fase ini menggambarkan proses bisnis. Misalnya saja di lingkungan perguruan tinggi, hal ini bisa melibatkan proses registrasi mata kuliah. Mulai dari mahasiswa, pindah ke penasihat akademis, dan akhirnya divalidasi. Tahap C, Arsitektur Sistem Informasi.
Tahap ini selanjutnya dibagi menjadi dua bagian, arsitektur data dan arsitektur aplikasi. Arsitektur data mencakup data yang diperlukan seperti basis data untuk fakultas dan mahasiswa. Arsitektur aplikasi mengacu pada aplikasi yang digunakan, seperti Moodle untuk pembelajaran elektronik. Tahap D, arsitektur teknologi. Fase ini mengeksplorasi bagaimana teknologi mendukung aplikasi yang disebutkan sebelumnya. Misalnya, apakah universitas harus menggunakan server lokal atau memilih solusi cloud? Tahap I, peluang dan solusi. Di sini kita mencari solusi yang paling sesuai. Misalnya, apakah lebih baik meningkatkan server kampus atau menggunakan layanan cloud? Tahap F, migration planning. Kalau sistem sudah siap, gimana proses migrasinya? Kayak kalian pindah data dari siakat lama ke yang baru. Tahap G, implementation governance. Ini adalah pengawasan saat implementasi. Ibarat saat BM kalian menjalankan acara, harus ada pengawasan kan? Tahap H, architecture change management. Kalau ada perubahan, fase ini memastikan semuanya tetap berjalan lancar. Contoh, tiba-tiba sistem harus menambahkan fitur baru, seperti verifikasi akun mahasiswa lewat OTP. Dan di tengah semua fase ini adalah requirements management. Ini penting banget, karena semua kebutuhan harus jelas. Kalau kebutuhan saja tidak jelas, sistem yang dibangun pasti kacau. Sama kayak dosen kasih tugas tanpa penjelasan lengkap, kalian pasti pusing kan? Jadi, inti dari TOGAF ini adalah menyediakan kerangka kerja yang terstruktur untuk membangun sistem yang sesuai kebutuhan organisasi. Nah, di kampus bisa diterapkan untuk sistem akademik, perpustakaan digital, atau bahkan sistem UKT. Di Gorontalo misalnya, kita bisa bikin sistem untuk mendukung promosi pariwisata berbasis teknologi. Dari perencanaan hingga implementasi, semua bisa menggunakan prinsip ADM ini. Gimana? Sudah lebih kebayang TOGAF itu seperti apa? Kalau ada pertanyaan, catat dulu. Kita diskusikan di sesi tanya jawab. Kita lanjut tentang MDA Framework alias Model Driven Architecture. Tapi santai aja, OMGs, Model Driven Architecture. Ini framework keren yang dibuat untuk bikin pengembangan perangkat lunak jadi lebih efisien. Nah, sekarang langsung ke gambar ini. MDA ini punya 3 level abstraksi, dan setiap level itu kayak proses mapping dari satu tahap ke tahap lain. Bayangkan kayak bikin tugas besar dari ide awal sampai ke implementasi programnya. Apa aja tahapannya? Tahap 1, Computation Independent Model atau CIM. Ini adalah tahap paling awal, kayak lagi diskusi sama teman kelompok untuk nyusun ide besar. CIM fokus ke masalah bisnisnya, kayak model bisnis atau kebutuhan sistemnya. Kalau di Gorontalo, misalnya kalian mau bikin aplikasi untuk ngatur jadwal bentor atau becak motor, ini tahap di mana kalian ngomongin apa masalahnya, siapa penggunanya, apa aja kebutuhan mereka. CIM sama sekali belum bicara soal teknis kayak aplikasi bakal pakai Java atau Python. Ini fokus ke gambaran besar masalah dan solusi. Tahap 2, Platform Independent Model atau PIM. Setelah tahu apa masalahnya, kita masuk ke level PIM. Ini kayak bikin kerangka aplikasi, tapi belum peduli sama platform apa yang bakal dipakai. Misalnya, kalian bikin diagram alur pakai BPMN atau model UML. Ini kayak bilang, oke, fitur aplikasi jadwal bentor bakal punya fitur booking, fitur bayar, dan fitur notifikasi. Tapi di sini belum penting apakah mau pakai server lokal atau cloud AWS. Tahap 3, Platform Specific Model atau PSM. Nah, di sini kita masuk ke tahap yang lebih teknis. Di tahap ini kalian mulai bilang, oke, kita pakai Java buat backend. Kita pakai MySQL untuk database, aplikasinya jalan di Android. Jadi PSM adalah tahap di mana detail teknis mulai masuk, dan ini nyambung banget sama implementasi di dunia nyata. Misalnya, kalian memutuskan pakai WSBPL buat proses workflow-nya, mapping di setiap level. Tiap anak panah di gambar itu menunjukkan proses mapping. Mapping ini intinya adalah aturan atau langkah-langkah untuk menerjemahkan model dari satu level ke level berikutnya. Misalnya, dari CIM ke PIM, dari gambaran masalah jadi model bisnis. Terus dari PIM ke PSM, dari model bisnis jadi program teknis yang siap dijalankan. Oke, misalnya kalian bikin aplikasi untuk ngatur jadwal event kampus di UNJ. Untuk CIM-nya, kalian ngomongin masalahnya, misalnya mahasiswa UNJ sering bingung ngatur jadwal event kampus. Jadi kalian buat gambaran besar, apa yang mau diselesaikan. Untuk PIM-nya, kalian bikin diagram alur kerja aplikasi, kayak fitur buat daftar event, reminder, dan upload sertifikat. Di tahap ini belum penting aplikasi bakal jalan di Android atau web. Selanjutnya di PSM, baru di sini kalian bilang, oke, kita coding pakai Laravel buat backend dan Flutter buat frontend.
Kesimpulan MDA ini penting banget karena bikin proses pengembangan aplikasi lebih rapi dan terstruktur. Dengan MDA, kalian bisa mulai dari ide besar atau CM, bikin model aplikasi atau PIM, dan akhirnya sampai ke coding dan deployment atau PSM. Jadi, kalian nggak akan bingung atau lompat-lompat langkah. Semoga ini bikin paham ya, teman-teman. Kalau ada yang mau nanya soal mapping atau tahap-tahapnya, langsung aja diskusi di kelas nanti. Ingat, yang penting mulai dari CAMC, paham dulu masalahnya. Jangan buru-buru coding, biar nggak ada revisi yang bikin sakit kepala.